Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan menghubungkan surga Gu bertatahkan dirinya di udara, sosok serigala melintas satu demi satu di cermin. Tiba-tiba, adegan itu terpaku pada Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Serigala Turtleback memiliki fisik yang luas, seluruh tubuh mereka berwarna hijau tua dan mereka memiliki mata biru tua. Setiap serigala Turtleback memiliki cangkang seperti kura-kura. Cangkang ini sangat berat dan sekitar sepertiga dari berat serigala punggung kura-kura disebabkan olehnya. Selain tujuan defensif, ia juga bisa menyimpan nutrisi seperti unta. Spesies ini memiliki pertahanan terkuat di antara serigala. Dan Raja Serigala binatang buas yang muncul pada penghubung surga Gu tidak diragukan lagi bahkan lebih besar, 10 kali lebih besar dari serigala punggung kura-kura biasa. Punggung kura-kuranya menjulang tinggi, cangkangnya yang kuat bersinar dengan warna perunggu, memberikan perasaan kekuatan dan kekuatan yang melimpah. Skala kelompok serigala yang saya miliki mendekati 30.000. Mereka terutama dapat dibagi menjadi 3 kelompok serigala, serigala Turtleback, serigala malam, dan serigala angin. Ada sekitar 10.000 serigala di setiap kelompok. Selain mereka, ada juga beberapa serigala jenggot beracun yang diperoleh dari padang rumput beracun. Ada juga lebih dari 100 serigala air yang saya beli karena serigala mata putih. Awalnya, Fang Yuan memiliki lebih dari 30.000 serigala. Tetapi setelah beberapa pertempuran, kerugian menumpuk dan sekarang dia hanya memiliki sekitar 27.000. Setelah dia mengirim serigala tua, lemah dan terluka yang dikirim ke tanah berkah Hu Immortal, jumlah serigala yang tersisa kurang dari 25.000. Oleh karena itu, mereka perlu diisi ulang. Jika jalur perbudakan biasa Gu Master ingin mengisi kembali kelompok binatang mereka, mereka perlu mengatur kelompok untuk berburu, membutuhkan banyak usaha dan waktu, terlebih lagi mereka tidak dapat menerima kelompok binatang yang terlalu besar. Fang Yuan, bagaimanapun, setelah memiliki Gu Surga Penghubung, seperti berdiri di bahu Gu Immortal, dia memiliki satu pilihan lebih banyak daripada Master Gu biasa, yaitu membeli kelompok binatang buas di surga kuning harta karun. Sebagian besar negeri yang diberkati akan membiakkan binatang buas. Namun, ketika populasi binatang meningkat pesat, mereka akan memengaruhi ekologi tanah yang diberkati, dan Gu Immortals yang mengendalikan tanah yang diberkati akan menjualnya di surga kuning harta karun. Seperti ini, tidak hanya dapat mengurangi tekanan pada tanah yang diberkati, tetapi juga dapat memberikan pendapatan. Demikian pula, banyak Gu Immortal yang ingin memelihara tanah yang diberkati dan mengisi kembali ekologi, akan membeli beberapa binatang buas untuk berkembang biak di tanah mereka yang diberkati. Dengan demikian, transaksi kelompok binatang sangat umum di surga kuning harta karun. Ada banyak barisan kelompok serigala yang mempesona yang dijual di surga kuning harta karun. Serigala malam dataran utara, serigala angin, serigala air, serigala janggut beracun, serigala penyu, serigala petir perbatasan selatan, serigala biru, serigala darah, serigala berkepala dua, serigala sutra gurun barat, serigala mutiara, serigala pasir, serigala tiran, serigala tinta laut timur, serigala serakah, serigala merah, serigala punggung emas, serigala mata putih benua tengah, serigala bintang, serigala warna, serigala darah. Serigala yang dijual tidak hanya binatang buas biasa, tetapi juga binatang buas yang bermutasi seperti serigala mata putih, serigala tiran, dan serigala serakah. Tentu saja, tidak ada serigala tingkat binatang buas yang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Gu Immortals. Tapi Fang Yuan tahu ada serigala persik binatang buas yang sunyi di tanah yang diberkati Langya. Di antara 3 kelompok serigala terbesar yang saya miliki, hanya kelompok serigala malam yang memiliki segudang raja binatang buas. Jika serigala angin dan serigala punggung kura-kura saya juga memiliki segudang raja binatang untuk menyatukan mereka, saya tidak perlu mengendalikan 100 raja serigala dan 1000 raja serigala, itu akan sangat mengurangi beban ketika aku memerintahkan mereka. Dengan mengurangi beban jiwaku, aku kemudian dapat menerima lebih banyak kelompok serigala. Fang Yuan tidak berniat menggantikan kelompok serigala, itu akan menjadi langkah yang berlebihan.
Dia memutuskan untuk memperkuat kelompok serigala padanya. Little Who Immortal mengirimkan indera ilahi untuknya dan menanyakan harga Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya turtleback ini. Gu Immortal yang menjualnya menyebut dirinya South Sea Turtle Immortal. Dia menginginkan 10.000 batang rumput blowpipe. Rumput blowpipe adalah spesialisasi dataran utara, setiap rumput tampak seperti pipa panjang yang tegak. Saat angin bertiup, angin akan memasuki lubang-lubang kecil di rumput dan menghasilkan suara pipa yang menyenangkan. Rumput blowpipe adalah bahan umum yang digunakan dalam penyempurnaan gu. Pada saat yang sama, hamparan rumput blowpipe yang luas perlahan-lahan akan melahirkan beberapa jalur suara dan cacing gu jalur kayu. Fang Yuan tidak memiliki rumput blowpipe, dan meskipun dia tahu lokasi mereka, musim ini bukan waktunya bagi mereka untuk tumbuh dan mereka semua hanyalah benih yang terkubur di bawah tanah. Fang Yuan mengetahui situasi ini, tetapi tidak menyerah dan membuat Little Who Immortal bertanya, tanyakan dan lihat apakah dia menerima batu esensi abadi. Little Who Immortal menyampaikan dengan indera ilahinya dan setelah berkomunikasi sejenak, dia melaporkan, Tuan, dia bilang dia bisa menjual 20.000 serigala punggung kura-kura, tetapi dia meminta 2 batu esensi abadi. Fang Yuan mengejek, ini adalah harga yang sangat mahal. Batu esensi abadi sangat berharga. Serigala turtleback tidak lebih dari binatang buas biasa tetapi transaksi membutuhkan proses tawar-menawar. Setelah beberapa tawar-menawar, Fang Yuan menggunakan batu esensi abadi untuk membeli 30.000 serigala turtleback dan 1 raja serigala turtleback dari South Sea Turtle Immortal. Setelah transaksi selesai, Fang Yuan membeli 18.000 serigala angin lagi dan 1 serigala angin segudang raja binatang. Dia mengisi kembali 20.000 serigala malam, 5.000 serigala jenggot beracun dan 6.000 serigala air. Secara keseluruhan, dia menghabiskan 2,5 batu esensi abadi. Itu belum berakhir. Kelompok serigala memasuki tanah yang diberkati Who Immortal, membawa cobaan suram pada ekologi asli dan menyebabkan banyak efek. Sedikitnya, Fang Yuan perlu menyediakan makanan yang cukup untuk kelompok serigala ini, jika tidak, serigala ini akan mati kelaparan karena makanan yang tidak mencukupi. Tanah yang diberkati Who Immortal juga memiliki banyak binatang buas seperti kelinci, burung pegar dan sebagainya. Tapi hewan-hewan ini adalah sumber makanan kelompok rubah. Who Immortal telah membudidayakan rubah dalam jumlah besar di tanah yang diberkati, ada rubah merah, rubah emas, rubah awan, rubah angin, rubah air musim gugur, rubah ringan yang mengalir dan sebagainya. Kelompok rubah ini telah mengalami kerusakan parah dalam bencana bumi ke-6, tetapi beberapa masih dipertahankan. Setelah bertahun-tahun pemulihan, mereka juga secara bertahap tumbuh menjadi skala besar dan memulihkan sebagian kekuatan mereka. Jika makanan tidak mencukupi, kelompok serigala dan kelompok rubah pasti akan saling berburu dan menciptakan gesekan internal yang sangat parah, kerugiannya akan lebih dari keuntungan. Fang Yuan membeli makanan untuk kelompok rubah dan kelompok serigala ini. Kei emas, ikan mas giok biru, ikan lumpur gemuk, yang akan bagus, sebenarnya ada telur ikan gelembung udara. Saat Fang Yuan hendak memilih satu, dia secara tidak sengaja menemukan Gu Immortal sedang menjual telur ikan gelembung udara. Dia segera memutuskan untuk membelinya. Namun, telur ikan gelembung udara telah menarik perhatian beberapa Gu Immortals, menyebabkan ada persaingan harga. Fang Yuan membuat keputusan cepat dan menaikkan harga menjadi 1 batu esensi abadi. Ada lebih dari 20.000 telur ikan, seseorang benar-benar membayar 1 batu esensi abadi. Orang ini gila, bahkan jika mereka dibiarkan, hanya akan ada sekitar 3.000 ikan gelembung udara. Meskipun mereka berharga tetapi mereka hanya bernilai kurang dari 1 batu esensi abadi. Gu Immortals mentransmisikan rasa ilahi yang mengandung ejekan dan penghinaan mereka. Ikan gelembung udara sulit untuk diinkubasi, dengan hanya sekitar 30% peluang tingkat kelangsungan hidup. Bagi mereka, harga yang dibayar Fang Yuan terlalu tinggi. Jika ingatanku tidak salah, 2 Gu Immortal akan memperebutkan lautan gelembung udara pada akhir tahun ini. Racun yang kuat akan menyerang seluruh lautan gelembung udara dan mengubahnya menjadi zona kematian. Pada saat itu, harga ikan gelembung udara akan naik tajam menjadi lebih dari 10 kali lipat. Fang Yuan mencibir setelah mendapatkan telur ikan ini. Mereka yang bisa menjadi Gu Immortal tidak diragukan lagi adalah raksasa di antara manusia dan jenius hebat.
Tidak termasuk beberapa dewa generasi kedua yang bodoh dan tidak kompeten, sebagian besar Gu Immortal adalah mereka yang memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang hebat. Jika Fang Yuan tidak memulai dengan harga setinggi itu, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan telur ikan ini. Di masa depan, ketika pertempuran 5 wilayah pecah, harga ikan gelembung udara ini akan meningkat menjadi 100 kali lipat sekarang. Ikan gelembung udara adalah spesialisasi Laut Timur. Mereka cukup aneh dengan perut tembus pandang dan bulat, seperti gelembung udara bulat dan mengkilap. 2 biji wijen gelap sepertinya dijahit di depan gelembung udara, itu adalah matanya. Sirip dan ekornya sangat kecil, memberikan kekuatan gerak yang sangat lemah. Ikan gelembung udara berbeda dari ikan lain, gaya gerakannya adalah bergerak dengan naik dan turun. Ketika mereka dalam bahaya, mereka sering mengapung dari permukaan air ke udara, untuk bersembunyi dari musuh mereka. Beberapa ikan gelembung udara dewasa bahkan dapat terus tinggal di udara sepanjang tahun tanpa perlu masuk ke air, memakan serangga kecil di udara sebagai makanan mereka. Penggunaan terbesar dari ikan gelembung udara adalah untuk meningkatkan produksi cacing gu. Cacing yang dilahap ikan gelembung udara akan dilindungi dan dipelihara di perutnya, secara bertahap berkembang menjadi gu, kemudian mereka akan menembus keluar dari perut dan terbang menjauh. Karena dapat meningkatkan tingkat penciptaan cacing gu, ikan gelembung udara menjadi produk yang dicari oleh semua Gu Immortal selama pertempuran 5 wilayah. Ikan gelembung udara ini perlu dibesarkan perlahan-lahan, meskipun mereka hanya memiliki tingkat kelangsungan hidup 30%, mereka hanya perlu dirawat dengan hati-hati. Puluhan tahun kemudian, mereka akan mencapai skala di mana mereka dapat mandiri. 100 tahun kemudian, jumlahnya akan mencapai setidaknya 50.000. Dan sama, seperti kunang-kunang cahaya bintang gu, itu akan menjadi barang yang sangat diminati dalam pertempuran 5 wilayah. Telur ikan-ikan gelembung udara adalah panen yang tidak terduga, dan dapat dianggap sebagai kejutan kecil yang menyenangkan. Dengan ikan gelembung udara, saya tidak bisa memilih ikan lumpur gemuk. Meskipun ikan lumpur gemuk adalah yang paling mudah dipelihara, tetapi mereka akan memakan telur ikan gelembung udara, mereka bahkan bisa makan lumpur untuk mengisi perut mereka saat lapar. Secara komparatif, antara koi emas dan ikan mas giok biru, yang satu makan emas sebagai makanan dan yang lain memakan batu permata. Keduanya tidak tertarik dengan telur ikan-ikan gelembung udara. Fang Yuan tidak kekurangan emas dan batu permata karena ada sekelompok besar manusia batu di tanah yang diberkati Gu Immortal. Manusia batu ini hidup di bawah tanah dan memakan tanah sebagai makanan mereka. Setelah sekian lama, semua jenis emas, batu permata dan sebagainya akan terbentuk di tubuh mereka. Namun emas memiliki pengaruh berbahaya pada reproduksi ikan gelembung udara dan dapat menurunkan tingkat reproduksi. Namun, batu permata ringan tidak memiliki kelemahan seperti itu, jadi saya akan memilih ikan mas giok biru. Fang Yuan merenung dan akhirnya memutuskan spesies ikan. Dalam kehidupan sebelumnya selama 500 tahun, dia juga telah mengelola tanah yang diberkati. Dan karena banyak kemunduran yang dia alami saat itu, dia sekarang dapat membuat pilihan yang paling masuk akal. Setelah mendapatkan ikan mas giok biru, masalah makanan serigala air terpecahkan. Fang Yuan kemudian membeli sejumlah besar kelinci merah muda dan bunga cangkang besi sebagai makanan untuk serigala malam, serigala angin, dan serigala punggung kura-kura. Dan karena serigala jenggot beracun, Fang Yuan juga memilih beberapa babi kulit tanah. Babi-babi ini memiliki tingkat reproduksi yang tinggi dan bisa makan daging dan rumput, mereka juga ditempatkan di bagian timur tanah yang diberkati. Akhirnya, Fang Yuan membeli banyak cacing gu dan sejumlah besar bahan pemurnian gu. Dia menghabiskan 8 batu esensi abadi dan ratusan ribu batu purba. Sekaligus, 8 batu esensi abadi telah dihabiskan. Fang Yuan tidak akan merasakan sakit hati pada batu purba biasa, tetapi dia masih peduli dengan batu esensi abadi. Sebelumnya, dia telah menjual banyak resep sisa dan memperoleh 28 batu esensi abadi, sekarang hanya tersisa 20. Saya masih bisa menjual resep sisa-sisa dengan saya, tetapi semakin banyak mereka terjual, semakin murah mereka akan mendapatkannya. Saya kekurangan sarana untuk mendapatkan keuntungan, adapun investasi dalam ikan gelembung udara dan kunang-kunang bintang gu, mereka hanya akan menunjukkan hasil setelah 100 tahun.
Saya perlu menggunakan batu esensi abadi yang tersisa ini dengan hati-hati. Fang Yuan menghela nafas. Dia menyerahkan Gu Surga Penghubung kepada Hu Immortal kecil dan membiarkannya bertanggung jawab untuk menangani kediaman dan berbagai pekerjaan lain mengenai kelompok serigala, kelompok ikan, bunga cangkang besi dan telur ikan gelembung udara. Fang Yuan memasuki istana Dang Hun dan menggunakan bahan yang dia beli untuk menyempurnakan Gu. Setelah 1 hari 1 malam, Fang Yuan berjalan keluar dari istana Dang Hun dengan ekspresi kelelahan. Dia datang ke Gunung Dang Hun, banyak nyali Gu telah diciptakan lagi selama periode waktu ini. Tapi jumlahnya setengah dari pertama kalinya. Fang Yuan mencubit beberapa dari mereka, sebagian besar tidak berguna karena kekuatan immortal Gu Gruel Mat. Tapi Fang Yuan telah membantai suku Yan, setelah mengumpulkan banyak jiwa, ada banyak nyali Gu. Mengandalkan jumlah yang sangat besar ini, jiwa Fang Yuan berhasil maju banyak. Kekuatan. Jiwaku saat ini lebih dari 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, masih ada kesenjangan besar untuk jiwa 1000 orang. Fang Yuan memejamkan mata sebentar sebelum membukanya lagi dengan ekspresi sedikit bahagia. Kemajuan ini cukup besar. Jika itu adalah Master Gu normal, mereka akan membutuhkan 10 tahun atau lebih untuk mengumpulkan hasil seperti itu. Tetapi karena bantuan nyali Gu, Fang Yuan dapat dengan mudah mencapai prestasi ini dalam waktu kurang dari setengah hari. Tidak heran Gunung Dang Hun disebut sebagai salah satu tanah suci jalan jiwa oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Di antara hal-hal yang saya miliki, nilai Gunung Dang Hun hanya lebih rendah dari jangkrik musim semi musim gugur. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkannya mati. Pencuri surga iblis Venerable pernah berkomentar bahwa jalan jiwa Gu Master memiliki 2 tanah suci yang besar di dunia ini. Salah satunya adalah Gunung Dang Hun untuk memperkuat jiwa, yang lain adalah Lembah Luopo untuk memurnikan jiwa. Jiwa perlu diperkuat dan juga perlu disempurnakan. Fang Yuan menggunakan nyali Gu untuk memperkuat jiwanya dengan cepat. Tapi dia tidak memiliki Lembah Luopo untuk memurnikan jiwanya, jadi dia hanya bisa menggunakan jiwa serigala Gu sebagai gantinya. Jiwa serigala Gu dapat mengubah jiwa Master Gu menjadi jiwa manusia serigala, memiliki efek memurnikan jiwa. Produksi Guts Gu terus menurun, pada ketiga kalinya, Fang Yuan hanya menggunakan 1 jam untuk mencabut semuanya. Sebagian besar nyali Gu telah menjadi pasta lumpur, dan mengandalkan sebagian kecil nyali utuh Gu, Fang Yuan memperkuat jiwanya hingga 6 kali lipat. Hu abadi kecil sibuk dengan pekerjaannya. Gerbang bintang Gu sekali lagi diaktifkan dan Fang Yuan kembali ke dataran utara. Saat dia melangkah keluar dari gerbang bintang, pandangan pertama Fang Yuan adalah kelompok serigala penjaga setia yang mengelilingi daerah tersebut. Gerbang bintang terhubung ke tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan mengirim serigala janggut beracun dan serigala air ke tanah yang diberkati sambil membawa serigala angin segudang Raja Serigala dan kura-kura segudang Raja Serigala ke dataran utara. Pada saat yang sama, dia mengisi kembali 3 kelompok serigala, meningkatkan skala kelompok serigala menjadi 60.000. Fang Yuan tidak segera kembali ke suku Ge, sebaliknya dia mengambil produk setengah jadi dan mulai menyempurnakan Gu. Setelah menghabiskan waktu yang lama, ketika sinar matahari pertama bersinar di Danau Bulan Sabit, dia memperoleh penyembunyian napas peringkat 5 Gu. Langit dan bumi dari 5 wilayah itu berbeda. Apakah itu cacing Gu atau Master Gu? Begitu mereka pergi ke wilayah lain, mereka akan ditekan. Namun berbeda dengan cacing Gu, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup dan memiliki kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang hebat. Selama beberapa tahun berlalu, Gu Masters dapat sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan pengakuan dari wilayah tersebut, tidak lagi menghadapi penindasan. Dan agar cacing Gu tidak ditekan, Fang Yuan menyempurnakan Gu di dataran utara. Tidak peduli dari mana bahannya berasal atau cacing Gu apapun digunakan, saat penyempurnaan Gu selesai, penyembunyian nafas peringkat 5 baru Gu lahir di dataran utara dan memperoleh pengakuan dataran utara, tidak menderita penindasan. Saat itu, Fang Yuan telah memperoleh penyembunyian napas peringkat 2 Gu di Gunung Ziyu. Dengan menyempurnakan dan menaikkan peringkat cacing Gu ini, penyembunyian napas peringkat 5 Gu akhirnya terbentuk. Di peringkat 5, penyembunyian napas Gu tidak mengalami perubahan besar, masih seperti daun pohon ungu yang indah, hanya saja warna ungu berwarna lebih dalam dan bahkan memiliki sedikit kilau logam. Setelah menggunakan
Penyembunyian napas Gu untuk menyembunyikan kultivasinya kembali ke peringkat 4 tahap tengah, Fang Yuan menghirup udara keruh. Dia sekarang berada di tahap puncak peringkat 5, dan bahkan setelah menderita penindasan di dataran utara, dia masih memiliki aura tahap awal peringkat 5. Jika dia kembali ke suku G seperti ini, itu pasti akan menarik kecurigaan. Pada saat yang sama, jika suatu hari, sebagian dari penindasan terangkat dan kultivasinya tiba-tiba naik, itu akan menghasilkan dugaan dan keraguan. Penyembunyian napas Gu bisa mencegah kecelakaan seperti itu. Fang Yuan kembali ke suku G dengan kelompok serigala. Seperti yang diharapkan, anggota suku G terkejut dan terkejut. Tetapi ada banyak kelompok serigala di dataran utara. Danau Sabit juga merupakan tempat yang dipenuhi dengan spiritualitas dan banyak kelompok binatang buas berkumpul di sekitarnya. Tidak sulit untuk menjelaskan bagaimana Fang Yuan memperoleh panen yang begitu melimpah. Fang Yuan menempatkan bagian dari kelompok serigala di dalam kamp dan kelompok lain di luar, membiarkan mereka bergerak. Ketika dia kembali ke rumah kadal raksasa Gu, pemimpin suku Ge Guang segera datang untuk memberi penghormatan, membawa 2 surat bersamanya. Selamat kepada Tuan karena mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar setelah perburuan ini. Ge Guang memiliki 2 lingkaran hitam di bawah matanya, namun wajahnya memiliki ekspresi gembira. Sepanjang siang dan malam ini, dia telah membersihkan medan perang dengan tetua suku Ge, mengumpulkan barang dan berurusan dengan mereka yang menyerah. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk tidur. Melihat kekuatan suku Ge meluas di tangannya, Ge Guang sangat bersemangat, menyebabkan rasa hormatnya terhadap Chang San Yin semakin dalam dengan lapisan lain. Dia mengerti dengan jelas bahwa tanpa Chang San Yin, hari ini tidak akan datang untuk suku Ge. Keberuntunganku cukup bagus dan aku mendapat beberapa keuntungan. Fang Yuan duduk di kursi dan dengan ringan mengangguk pada Ge Guang. Peningkatan kekuatannya tidak berakhir dengan kelompok serigala. Kultivasi dan jiwanya juga memiliki kemajuan besar. Ge Guang dan yang lainnya akan ketakutan jika mereka tahu. Di tanah yang diberkati Langya, Fang Yuan telah menggunakan satu kesempatan untuk menyempurnakan Immortal Gu, dan memperoleh Stargate Gu, sehingga menyebabkan papan caturnya yang tidak aktif menjadi hidup kembali. Kekuatan Fang Yuan berkembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan setiap kali dia memasuki tanah yang diberkati Hu Immortal. Setiap orang akan merasa sulit untuk mempercayai kemajuan yang begitu cepat. Namun, itu juga sangat masuk akal ketika seseorang melihat dengan cermat. Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati, dia tumbuh menggunakan fondasi Gu Immortal. Perbedaan antara abadi dan manusia sama berbedanya dengan siang dan malam, menambahkan pengalaman 500 tahun yang memungkinkannya menyerap peningkatan kekuatan yang cepat, dia bisa tumbuh dengan lancar tanpa menghadapi masalah apapun. Fang Yuan telah mempertaruhkan nyawanya, seperti berjalan di atas tali ketat di antara tebing untuk mendapatkan kekayaan besar yang berubah menjadi akumulasi yang dalam. Akhirnya, akumulasi berubah menjadi pertumbuhan kekuatan yang eksplosif. Tuhan, dengan melahap suku Yan, kami telah memperoleh total lebih dari 634.000 batu purba, 1 peringkat 5 Gu, 27 peringkat 4 Gu dan banyak peringkat 3, peringkat 2 dan peringkat 1 Gu. Selain mereka, ada lebih dari 2.000 resep penyempurnaan Gu, 300 serigala punuk, dan banyak kuda perut besar. Rumah kadal Gu berjumlah ribuan, ratusan ruang jamur Gu, dan jumlah tawanan lebih dari 7.000. Ge Guang dengan bersemangat melaporkan. Fang Yuan diam-diam mendengarkan, karena dia telah menjatuhkan petinggi suku Yan dalam satu gerakan dan juga karena serangan mendadak, suku Ge dapat menerima keuntungan besar. Terutama jumlah tawanan, secara tak terduga lebih dari 7.000. Di antara mereka ada sejumlah besar Master Gu peringkat 2 dan peringkat 1 yang ingin menyerah. Setelah suku Ge menggabungkan mereka, kekuatan suku telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Tuhan, ini daftar inventaris setelah menghitung, silakan lihat. Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. Ge Guang dengan hormat menyerahkan daftar kepada Fang Yuan. Bagi Fang Yuan, sumber daya ini malah tidak penting. Dia telah memberkati tanah Hu Immortal sekarang, daya tarik batu purba baginya telah jatuh ke jurang. Hari-hari di mana dia harus merencanakan 1 atau 2 batu purba di Gunung King Mao telah meninggalkannya. Dia tidak memiliki batu esensi abadi, semakin banyak dia memiliki semakin baik. Sayangnya, suku yang tidak memiliki Gu Immortal,
jadi bagaimana mereka bisa memiliki batu esensi abadi? Alasan mengapa Fang Yuan membantu suku Ge adalah untuk memiliki bidak catur, untuk bertindak sebagai perisai baginya sehingga dia bisa ikut campur dalam majelis pahlawan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menyerahkan identitas Chang San Yin sebelum waktunya. Semakin lama dia mengelola suku, semakin banyak kegunaannya dalam pertempuran 5 wilayah. Menurut aturan padang rumput, setengah dari rampasan ini semuanya milikku. Tapi hal-hal ini tidak cocok untukku, jadi aku akan menyerahkannya kepada suku Ge. Fang Yuan mengembalikan daftar itu kepada Ge Guang. Ya, Tuan. Ge Guang segera menjawab. Kelompok serigala saya akan diberi makan oleh suku Anda. Hitung biaya menggunakan bagian rampasan saya. Fang Yuan menambahkan. Ge Guang, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, Tuhan, alasan suku Ge kita bisa memiliki hari ini adalah karena Anda. Bagaimana mungkin saya, Ge Guang, menjadi orang yang tidak tahu bantuan? Memberi makan kelompok serigala adalah tanggung jawab suku Ge kita, tidak perlu Tuan menghabiskan kekayaanmu. Aku sangat mengerti bahwa kemampuanku tidak cukup untuk mengelola seluruh suku Ge. Saya harap senior dapat membimbing dan memberi saya petunjuk dalam beberapa hari mendatang. Hehehe, Fang Yuan tertawa dan melirik Ge Guang dalam-dalam. Pemuda di hadapannya ini bisa dianggap memiliki pengalaman sekarang. Meskipun dia hanya memegang posisi pemimpin suku untuk waktu yang singkat, dia telah mengalami cobaan dan mengembara di antara hidup dan mati, dia mengambil risiko, dan dengan demikian berkembang pesat. Seperti kata pepatah, pahlawan muncul di masa-masa sulit. Dunia Gumaster ini memiliki lingkungan yang kejam dan tidak mudah untuk hidup. Dan justru begitu, pahlawan muncul dalam jumlah besar dan tanpa henti. Ge Guang, kamu cukup baik. Kalau begitu, aku akan menjadi tetua eksternal suku Ge. Seluruh tubuh Ge Guang bergetar sebelum kegembiraan liar muncul di wajahnya. Dia segera berlutut di tanah, junior lancang dan dengan tulus meminta senior untuk menjadi tetua tertinggi suku Ge. Tetua tertinggi, Fang Yuan bergumam. Ge Guang mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan dengan tulus. Dia tahu situasi besar suku Ge saat ini terkait erat dengan Chang San Yin, itulah satu-satunya cara mereka dapat bergerak secara stabil dan jauh, sambil mendapatkan manfaat paling banyak. Jika Chang San Yin tidak ada, hanya mengandalkan kultivasi peringkat tiganya tidak akan cukup untuk menekan suku Ge yang berkembang. Baiklah, aku akan menerimanya. Fang Yuan setuju. Pada titik ini, keadaan suku Ge juga merupakan bagian dari rencananya. Ge Guang hanyalah Master Gu peringkat 3 dan baru saja mengambil posisi pemimpin suku, Fang Yuan membuat suku Ge. Mengambil alih suku Yan, itu memungkinkannya untuk memiliki kendali yang lebih besar atas orang ini. Dengan mengendalikan orang ini, dia mengendalikan suku Ge. Apa? Suku Yan dimusnahkan oleh suku Ge. Di tempat lain di samping Danau Bulan Sabit, pemimpin suku Wang mendengarkan berita itu dan memandang utusan suku Bei dengan kaget. Utusan suku Bei adalah Master Gu peringkat 3 tua, wajahnya dipenuhi kerutan, rambut abu-abu, mata cekung dan gelap. Dia adalah seorang ahli jalur perbudakan dengan reputasi di dataran utara, bernama Bei Chao Seng. Memang begitu, banyak suku sudah mengetahui hal ini, tidak lama kemudian, berita itu akan menyebar ke seluruh dataran utara. Suku Mumu berada di lokasi terpencil dan memiliki banyak kelompok binatang besar di sekitarnya, jadi kamu tidak bisa segera mendapatkan berita ini. Bei Chao Seng melanjutkan, saya datang ke sini untuk mewakili aliansi suku Bei, Zeng dan Pei untuk meminta suku Wang bergabung dengan aliansi dan menghukum suku Ge bersama-sama. Mendengar suku Bei, suku Zeng dan suku Pei telah bersekutu, pemimpin suku Wang sedikit mengerutkan alisnya. Di dataran utara, tidak aneh bagi suku-suku untuk membentuk aliansi. Perjuangan untuk istana kekaisaran segera tiba, munculnya aliansi juga meningkat. Saya ragu, suku Ge awalnya lebih lemah dari suku Yan, bagaimana mungkin keberadaan sekecil itu menelan kekuatan yang lebih besar? Pemimpin suku Wang bertanya. Bei Chao Seng tertawa, suku Ge bisa menyerap suku Yan semua karena satu orang. Saya ingin tahu apakah pemimpin suku Tuan Wang pernah mendengar tentang Chang San Yin. Chang San Yin. Pemimpin suku Wang sedikit mengerutkan kening, nama ini membawa perasaan yang akrab di lubuk hatinya seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Segera setelah itu, alisnya yang berkerut rileks dan ekspresi heran muncul di wajahnya,
Chang San Yin, mungkinkah Raja Serigala yang telah membunuh Hatu Gu? Hehe, saya mengagumi pengetahuan pemimpin suku. Bei Chao Sheng menangkupkan tinjunya, ya, itu karena campur tangan orang ini yang menyebabkan kemenangan suku Ge. Siapa yang menyangka bahwa pahlawan dataran utara akan tetap hidup setelah sekian lama? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Dia muncul dengan profil rendah dan dengan kekuatan tunggalnya, membuat suku Ge, keberadaan kecil, menelan suku Yan yang besar. Tentu saja, ini juga karena petinggi suku Yan direncanakan oleh Chang San Yin dan dijatuhkan secara kolektif. Ini memungkinkan suku Ge untuk memiliki dominasi ketika mereka menyerang Kam suku Yan. Bei Chao Sheng berbicara dengan yakin, dia sebenarnya sangat jelas tentang cerita di dalam ini. Sebenarnya, setelah suku Yan dimusnahkan, tentu saja ada beberapa yang bisa melarikan diri hidup-hidup dan pergi ke suku Bei untuk meminta perlindungan. Dengan informan seperti itu, suku Bei secara alami sangat jelas dengan situasinya. Alis pemimpin suku Wang berkerut lebih dalam, kembali pada masa itu, Raja Serigala dengan kekuatan tunggalnya dapat melewati alam dan membunuh peringkat 5 Gu Master Hatu Gu bersama dengan kelompok banditnya. Kekuatan seperti itu benar-benar mengintimidasi orang. Bagaimana kita bisa menghadapi ahli seperti itu dengan kekuatan kita? Master Gu peringkat 4 sudah menjadi pemimpin suku skala kecil menengah. Master Gu peringkat 5 berada di puncak dunia fana. Dahulu kala, berita tentang Chang San Yin membunuh Hatu Gu telah menciptakan kegemparan di seluruh dataran utara. Reputasi, baik atau buruk, mengikuti seperti bayangan, perbuatan Chang San Yin telah menyebar ke seluruh dataran utara selama bertahun-tahun, wajar jika pemimpin suku Wang memiliki kekhawatiran. Bei Chao Sheng tertawa keras, hahaha, wajar jika pemimpin suku Tuan memiliki kekhawatiran. Raja Serigala memang karakter yang luar biasa. Tapi waktu telah berubah, Raja Serigala hari ini tidak lagi segagah berani sebelumnya. Saya ingin mendengar detailnya. Semua orang tahu kekuatan jalur perbudakan Gu Master ditentukan oleh pasukan mereka. Raja Serigala baru saja kembali, kelompok serigalanya tidak lagi memiliki skala yang sama seperti sebelumnya, bahkan dengan tidak ada satupun binatang buas yang bermutasi. Hanya ada serigala angin biasa, serigala malam, dan serigala punggung kura-kura bersamanya. Dan dalam pertempuran dengan suku Yan, mereka sudah menderita kerugian besar. Kekuatan pertempurannya tidak begitu kuat. Bei Chao Sheng melanjutkan, selain itu, Raja Serigala menyerang suku Yan tanpa sajak atau alasan, ini adalah perilaku jalan iblis, membantai manusia biasa bertentangan dengan aturan dataran utara. Dia bukan lagi pahlawan dataran utara kita, tetapi iblis yang dibutuhkan semua orang untuk berburu. Orang yang kita hukum kali ini adalah orang berdosa yang menciptakan konflik, penjahat yang menyerang sesuka hati. Kami memiliki kebenaran bersama kami sementara suku Ge berada di sisi ketidakadilan dan kejahatan. Majelis pahlawan belum dimulai, perjuangan untuk istana kekaisaran belum dimulai, tetapi mereka berani secara terbuka berperang dengan suku lain, ini tidak bisa dimaafkan. Melihat sejarah dataran utara, siapa di antara orang-orang yang melanggar garis bawah seperti ini yang pernah memiliki akhir yang baik? Kata-kata Bei Chao Sheng penuh semangat, memang sebagai penasihat politik suku Bei, kata-katanya memiliki kekuatan untuk menghasut hati orang-orang. Tapi pemimpin suku Wang juga merupakan karakter berpengalaman dan bukan seseorang yang mudah dipengaruhi. Tatapannya melintas dan berkata dengan ragu-ragu, meskipun begitu, Raja Serigala adalah Raja Serigala. Dalam pertempuran antar raksasa, pasti akan ada cedera. Setelah pertempuran berakhir, pasti akan ada kerugian besar. Bei Chao Sheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa khawatir, hehehe. Raja Serigala mungkin kuat, tetapi 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Suku Ge baru saja menyerap suku Yan, mereka makan terlalu banyak kali ini dan mengembang dengan sangat cepat, mereka tidak akan stabil untuk waktu yang lama. Selama suku Wang bergabung dengan kita, mengapa aliansi keempat suku kita takut pada suku Ge yang lemah? Pemimpin suku Wang bergumam dengan tegas sejenak dan berkata, saya tidak takut pada suku Ge, tetapi Raja Serigala adalah Raja Serigala. Dia menghilang secara misterius selama bertahun-tahun, siapa yang tahu apa yang terjadi, dia bahkan mungkin mengalami pertemuan kebetulan. Dia pasti punya rencana untuk membuat penampilannya sekarang. Karakter seperti itu pasti memiliki kartu truf yang belum dia tunjukkan.
Bei Chaoseng mencemooh, reputasi biasanya berasal dari berlebihan. Pemimpin suku Wang, mengapa kita harus membusungkan musuh dan menurunkan moral kita? Mengapa Anda begitu takut pada Raja Serigala? Dia sudah melewati masa jayanya, bahkan jika dia memiliki kartu truf, dia tidak lebih dari jalur perbudakan Gu Master pada akhirnya. Karena dia adalah Gu Master jalur perbudakan, kita punya cara untuk menghadapinya. Sejujurnya, suku Bei kami juga memiliki jalur perbudakan Gu Masters, korps prajurit hutan suku kami yang telah membuat namanya di dataran utara, itu benar-benar bisa menghadapi Chang San Yin. Selain mereka, suku Zheng memiliki formasi pertempuran tombak petir yang terkenal sementara pemimpin suku Pei Pei Tuan Pei Yan Fei adalah ahli terkenal di dataran utara dan telah naik ke peringkat 4 tahap puncak. Bahkan jika Raja Serigala memiliki lebih banyak pasukan, Tuan Pei Yan Fei dapat melewati pasukan dan langsung menyerang dan membunuh Raja Serigala. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jalur perbudakan Gu Masters takut memenggal kepala pemimpin taktik. Selama taktik ini berhasil, bahkan jutaan pasukan besar akan segera jatuh ke dalam kekacauan dan melarikan diri dalam kekacauan. Pemimpin suku Wang, bagaimanapun, masih ragu-ragu, dan menghindarinya dengan mengatakan dia membutuhkan beberapa hari untuk mempertimbangkan karena itu adalah masalah serius. Kekecewaan melintas di mata Bei Chaoseng, ini adalah masalah serius, masuk akal bagi pemimpin suku Wang untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun, masalah ini tidak dapat ditunda, jika kita membiarkan suku Ge memulihkan akal sehat mereka dan mencerna rampasan perang, kerugian kita ketika kita bertarung akan jauh lebih besar. Tolong perhatikan ini, pemimpin suku Tuan. Pemimpin suku Wang mengangguk, paling lama 3 hari, selama periode ini, Anda dapat tinggal di suku kami dan menerima sambutan hangat kami. Bei Chaoseng hanya bisa mengambil inisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal setelah mendengar kata-kata ini. Ketika dia baru saja meninggalkan aula, seseorang masuk. Orang ini kurus dengan wajah kekuningan, ada 3 helai janggut di dagunya dan sepasang mata yang tajam dan cerah. Dia adalah asisten pemimpin suku Wang yang kompeten, tetua suku Wang Dedao, seorang ahli strategi berpengalaman. Tuan pemimpin suku, apakah kita benar-benar akan menyetujui suku Bei dan bergabung dengan aliansi ini? Wang Dedao bertanya dengan sedikit khawatir. Hehehe, tentu saja tidak, kamu tidak perlu khawatir. Pemimpin suku Wang tertawa. Wang Dedao menghela nafas lega, pemimpin suku bijaksana untuk tidak disihir oleh orang lain. Perebutan kekuasaan untuk istana kekaisaran akan tiba, dan pertempuran bertahun-tahun akan mengikutinya. Menjaga kekuatan adalah prioritas utama kami. Pikiran suku Bei, Pei dan Zheng, 3 suku skala menengah ini, sangat jelas. Suku Yan adalah mertua dari suku Liu, Yan Cui adalah tunangan tuan muda suku Liu. Mereka berpikir untuk menjadi anjing suku Liu, untuk menjilat tuan Liu Wenwu, tetapi mereka ingin melibatkan suku saya untuk berbagi risiko. Iya, pemimpin suku Wang mengangguk, suku Wang kita adalah suku berskala besar, kita perlu bergerak dengan sangat hati-hati. Perjuangan untuk istana kekaisaran seperti pertempuran naga dan ular, pada akhirnya, siapa yang bisa menjadi pemenang akhir? Kita perlu mengamati dengan cermat dan memilih pihak yang kita pihak. Setiap 10 tahun di dataran utara, akan ada badai salju yang menakutkan dan mengejutkan. Hanya dengan memasuki istana kekaisaran, seseorang dapat memiliki perlindungan agar tidak terpengaruh oleh badai salju. Tetapi kuota di istana kekaisaran terbatas, ada terlalu banyak yang ingin masuk, sehingga mereka akan melalui pertempuran sengit, dan setelah melenyapkan yang lemah, penguasa istana kekaisaran akan diputuskan. Suku Wang mungkin merupakan suku berskala besar tetapi diklasifikasikan sebagai suku-suku dengan fondasi yang dangkal, tidak memiliki niat untuk bersaing memperebutkan tahta. Mereka hanya ingin berpihak pada kekuatan yang benar dan menjadi orang dengan kontribusi terbesar, sehingga memasuki istana kekaisaran dan menghindari bencana. Jika kita tidak bisa memasuki istana kekaisaran, suku kita pasti akan menderita kerusakan besar selama badai salju. Kita akan jatuh dari kekuatan skala besar kita saat ini ke skala menengah, skala kecil atau bahkan pemusnahan total dengan probabilitas tinggi. Tetapi jika kita bisa memasuki istana kekaisaran, melalui dukungan sumber daya istana kekaisaran, kita dapat memulihkan diri dan jika keberuntungan kita bagus, kita dapat memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan pemerintahan istana kekaisaran berikutnya.
Wang Dedao berkata dengan ekspresi serius. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup dan kemakmuran seluruh suku Wang, setiap anggota suku Wang berhati-hati dan berhati-hati. Lalu, bagaimana kita harus menghadapi Bei Chao Sheng? Pemimpin suku Wang bertanya. Wang Dedao membelai janggutnya dan berkata setelah beberapa saat, kita harus menghibur orang ini dengan benar, dan 3 hari kemudian, kita dapat dengan bijaksana menolak undangan aliansi mereka. Pada saat yang sama, kami akan mengirim surat ke suku Ge di belakang mereka, untuk mengungkapkan niat baik kami kepada Raja Serigala dan memberitahu mereka tentang masalah ini. Biarkan mereka bertarung satu sama lain sementara kita akan menonton dengan aman dari pinggir lapangan. Jika ada kesempatan, kita tidak bisa khawatir untuk mendapatkan keuntungan dari konflik mereka. Hahaha, kata-katamu sangat beresonansi dengan hatiku. Pemimpin suku Wang tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Menatap surat di tangannya, pemimpin suku Ge Guang memiliki ekspresi khawatir. Semua tetua suku Ge di sampingnya juga diam. Suasana menjadi begitu berat di tenda utama sehingga hampir mencekik. Suku Bei, Pei, dan Zheng telah bersekutu untuk menggabungkan kekuatan mereka dan memberikan penilaian kepada suku kita. Mereka dengan sembrono menarik lebih banyak sekutu sekarang. Pemimpin suku Wang telah mengirimkan informasi ini secara diam-diam, saya khawatir tidak lama kemudian, tentara sekutu akan bergerak. Para tetua, apakah Anda punya rencana bagus? Ge Guang bertanya, masalah ini tidak terlihat baik. Suku kami baru saja menyerap suku Yan, meskipun moral kami tinggi, kami belum mencerna rampasan perang. Jika musuh menyerang kita, sulit untuk mengatakan apakah tawanan suku Yan yang kita miliki tidak akan bangkit dalam pemberontakan. Pada saat itu, dengan ancaman eksternal dan internal, suku Ge kita tidak akan jauh dari pemusnahan. Lalu haruskah kita mundur? Mundur, mana? Kami memiliki KAM sekarang dan dapat mempertahankan posisi kami. Tetapi jika kita mundur, tidak akan ada yang melindungi kita, apakah kita hanya menunggu suku-suku itu mengepung kita? Para tetua mulai berdiskusi. Ge Guang memandang mereka dengan tatapan kecewa, para tetua hanya membuat komentar acak tanpa ada yang memberikan saran yang masuk akal. Ini malah menyebabkan suasana di tenda menjadi lebih menekan dan samar-samar mengguncang keinginan pertempuran mereka. Baiklah, tidak perlu mengatakan lagi. Dia mengangkat tangannya dan mengakhiri diskusi. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, beberapa hari yang lalu, Raja-Raja Serigala Chang San Yin telah setuju untuk menjadi tetua tertinggi suku kita. Kita perlu mengundangnya untuk membahas masalah ini. Ge Guang mengungkapkan berita itu. Dia telah menyembunyikan berita ini, sekarang setelah dia mengatakannya, itu seperti stimulan jantung yang menyebabkan para tetua merasakan dorongan semangat. Lord Wolf King telah menjadi tetua tertinggi suku kita. Hebat, hebat, ini adalah alasan untuk perayaan. Dengan Lord Wolf King bersama kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Suasana penekanan di tenda segera disapu bersih dan moral yang jatuh dengan cepat melonjak. Ini adalah efek dari seorang ahli, pada saat krisis, mereka adalah pilar utama yang bisa menahan langit dan bumi. Melihat ini, Ge Guang menyadari mengapa hanya Master Gu dengan kultivasi tinggi yang bisa menjadi yang berkuasa di suku. Fang Yuan diundang ke tenda utama suku Ge. Oh, 3 suku bersekutu untuk berurusan dengan kita. Fang Yuan mendengar ini dan matanya bersinar, bertanya, 3 yang mana? Seorang tetua segera menjawab, melapor kepada Tuan Tetua tertinggi, itu adalah suku Pei, suku Bei, dan suku Zheng. Berhenti sejenak, tetua ini melanjutkan, Pei Yanfei suku Pei memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 4, dia adalah jenderal ganas yang terkenal di dataran utara. Meskipun suku Bei hanyalah suku berukuran sedang, ia memiliki 2 jalur perbudakan Gu Master. Adapun suku Zheng, meskipun mereka diciptakan belum lama ini, formasi pertempuran tombak petir mereka tidak ada yang bisa diremehkan. Fang Yuan mengangguk, dia telah mendengar nama yang dikenalnya, yaitu Pei Yanfei. Orang ini benar-benar seorang jenderal yang galak di dataran utara, setelah bergabung dengan Liu Wenwu, dia menjadi jenderal ketiga suku Liu. Dalam pertempuran di masa depan, dia sering berjuang ke formasi musuh sendirian, menyerang dan mengganggu formasi pertempuran mereka. Saat dia menyerang tak terbendung, dia membidik kepala pemimpin. Adapun suku Bei dan suku Zheng, meskipun Fang Yuan tidak memiliki ingatan tentang mereka, itu tidak menghalangi dia untuk memperkirakan kekuatan mereka.
Salah satu dari kedua suku ini sama dengan suku Ge di lembah Hongyan. Suku Bei memiliki dua Master Gu jalur perbudakan, ini berarti mereka dapat melawan kelompok serigala Fang Yuan secara langsung. Adapun suku Zheng, sepertinya mereka tumbuh ke kekuatan menggunakan formasi pertempuran tombak petir, ini adalah kartu truf suku Zheng, tidak bisa diremehkan. Namun, saya membutuhkan sejumlah besar jiwa untuk memberi makan Gunung Danghun dan memperkuat jiwa saya sendiri. Aliansi tiga suku akan memungkinkan saya untuk membunuh banyak orang, bukan? Hehehe, berpikir begitu, bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum dingin. Saat ini, ketiga suku telah bersekutu, situasinya genting, Paman Chang San Yin, apa yang harus dilakukan suku Ge? Ge Guang merindukan jawaban. Fang Yuan mengangkat alisnya, kata-katanya mengalir dengan niat membunuh, apa yang bisa kita lakukan? Karena mereka tetap ingin membunuh kita akan menyerang terlebih dahulu dan segera menyerang mereka. Anda harus tahu, pertahanan terbaik adalah serangan. Apa? Menyerang? Mendengar ini, petinggi suku Ge terkejut. Dalam diskusi mereka sebelumnya, beberapa orang menyarankan untuk mundur, beberapa menyarankan untuk bertahan, tetapi tidak ada yang menyarankan untuk menyerang. Ide ini terlalu agresif dan berisiko. Bagaimanapun, kekuatan tiga suku sekutu jauh melampaui suku Ge. Sekarang suku Ge baru saja mengasimilasi tawanan suku Yan, mereka juga memiliki kesengsaraan internal. Apakah terlalu gila untuk menyerang mereka sekarang? Para tetua saling memandang, merasakan kekhawatiran satu sama lain dari ekspresi mereka. Tetapi karena sikap Fang Yuan, mereka tidak berani berbicara. Sekaligus, semua orang terdiam. Ge Guang ragu-ragu sejenak, sebelum dengan lemah lembut berkata, Paman Chang San Yin, musuh kuat sementara kita lemah, tetapi kita akan menyerang lebih dulu dan menyerah untuk mempertahankan kamp. Fang Yuan mendengus, jika kamu berpikir seperti ini, begitu juga musuh kita. Justru begitu, kita harus memulai serangan dan menangkap mereka lengah. Malam ini, kita akan mengumpulkan pasukan kita dan menyerang mereka dalam kegelapan. Suku mana yang paling dekat dengan kita? Yang terdekat adalah suku Bei, diikuti oleh suku Zheng dan kemudian suku Pei yang terjauh. Ge Guang menjawab. Fang Yuan tersenyum dingin, bagus sekali, maka kita akan memusnahkan suku Bei dulu, sebelum membantai suku Zheng dan kemudian menemukan kesempatan untuk menghabisi suku Pei. Pertempuran ini akan tragis, bersiaplah secara mental. Tapi kita tidak bisa membuat kemajuan tanpa pengorbanan, setelah kita melahap tiga suku Ge kita akan menguat lebih jauh. Para tetua suku saling memandang, lidah terikat, dikejutkan oleh ambisi Fang Yuan. Dengan situasi suku Ge saat ini, dia masih ingin melahap musuh sekutu yang 2 hingga 3 kali lebih kuat dari mereka. Ini tak terbayangkan. Melihat geng yang ragu-ragu, Fang Yuan melambaikan tangannya, kalau begitu itu akan menjadi rencananya, pergi dan bersiaplah. Iya, jawaban para petinggi. Malam itu, angin malam bertiup dan bulan tinggi di langit. Kam suku Ge membuka gerbangnya saat serigala berlari keluar seperti sungai yang mengalir. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan mereka, saat mereka menyerang ke depan dengan niat membunuh yang kuat. Cuaca yang bagus, ini adalah cuaca yang sempurna untuk membunuh orang. Fang Yuan duduk di atas binatang buas yang bermutasi saat dia tertawa. Binatang buas yang bermutasi ini adalah serigala bermata putih itu adalah bayi sebelumnya, tetapi setelah Fang Yuan menggunakan cacing Gu jalur waktu untuk mempercepat pertumbuhannya, ia menua dengan cepat. Sekarang, serigala bermata putih ini beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Memiliki tubuh bulu putih seperti salju, bentuk tubuhnya ramping dan halus seperti air, hanya sedikit lebih kecil dari serigala punuk. Tapi kekuatan pertempurannya saat ini hanya sebanding dengan 100 raja serigala biasa. Tidak ada Gu liar di dalam tubuhnya. Waktu dibutuhkan bagi Gu liar untuk hidup di Raja Binatang Buas. Selama periode pertumbuhan Raja Binatang yang panjang, beberapa cacing Gu liar akan datang untuk mencari perlindungan bersama mereka. Tapi serigala bermata putih ini tumbuh terlalu cepat, tidak memiliki fondasi yang dibangun seiring waktu, dan karena selalu berada di sisi Fang Yuan, tidak ada Gu di atasnya. Karena itu, Fang Yuan menggunakannya sebagai kudanya dan membiarkannya menemaninya. Terkadang, menggunakan visinya, dia bisa mengintai area dengan cepat. Tentara bergerak cepat menuju suku Bei.
Perkemahan suku Bei berada di atas gundukan, awalnya ada banyak pohon di gundukan, tetapi sekarang semuanya dipindahkan dan tembok tinggi didirikan di sekitar kamp suku Bei. Di dinding, ada menara pengamatan yang memancarkan cahaya terang, menerangi kamp yang gelap. Di permukaan dinding, ada paku kayu dan beberapa Master Gu suku Bei berdiri pada interval yang ditentukan, mengeluarkan aura kuat yang tak tertembus. Tuhan, apakah kita benar-benar menyerang? Tentara diam-diam mendekat saat Ge Guang mengamati tembok, jantungnya melonjak karena dia memiliki keinginan untuk mundur. Fang Yuan tertawa, kami pasti akan menang. Apa yang dimaksud dengan Tuan Tetua tertinggi? Seorang tetua tidak mengerti dan bertanya. Fang Yuan menunjuk ke dinding, tepat karena dindingnya yang kokoh, Master Gu suku Bei ini berpuas diri, hanya mengirim beberapa Master Gu untuk menjaganya. Fakta bahwa kita bisa mendekati mereka adalah buktinya. Selain itu, cahaya ini terlalu terang, menunjukkan niat suku Bei untuk menakut-nakuti yang lemah. Keberanian palsu seperti itu, saat mencoba menunjukkan bahwa mereka adalah benteng, mengungkapkan semua rahasia kecil mereka. Mendengar ini, anggota suku Ge diyakinkan. Fang Yuan menginstruksikan lagi, nanti, saya akan mengirim serigala untuk menghancurkan tembok, Anda akan mengirim tawanan suku Yan untuk menyerang dan memimpin jalan, sementara Gu Master suku Ge mengawasi mereka. Jika ada yang mencoba memberontak atau melarikan diri, bunuh mereka di tempat. Suaranya yang sedingin es membuat semua orang bergidik. Saat dia mengatakan itu, sebelum menunggu para tetua bereaksi, Fang Yuan melambaikan tangannya saat dua Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya memimpin kelompok serigala mereka dan bergegas keluar. Dalam beberapa napas, mereka masuk ke area yang terang. Serigala, mengapa ada begitu banyak serigala? Suku Bei Gu Masters menggosok mata mereka, menganggapnya sulit dipercaya. Serangan musuh, serangan musuh. Beberapa orang bereaksi dan berteriak keras, menggunakan cacing Gu mereka untuk mengirim sinyal. Blokir mereka, bala bantuan akan datang. Para Master Gu berteriak dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi serangan Fang Yuan ganas dan luar biasa, itu seperti dua tangan besi yang telah menyimpan energi selama sehari. Kekuatan pertempuran Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa diremehkan, seringkali, Master Gu peringkat 4 dan beberapa ahli peringkat 3 diperlukan untuk menghadapinya. Dua segudang Raja Serigala, di bawah manipulasi Fang Yuan, melepaskan serangan terkuat mereka tanpa ragu-ragu. Bam, 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 setiap dampak mengguncang jiwa. Dinding ruang belajar bergoyang tertiup angin seperti kertas tipis. Terutama Raja Serigala segudang Turtleback, memiliki kulit yang tebal dan tubuh yang kuat, menyebabkan kerusakan paling besar pada dinding. Gu Master suku Bei sibuk membalas, tetapi serangan mereka yang tersebar diblokir oleh Gu pertahanan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bala bantuan suku Bei tiba dengan tergesa-gesa, mereka melihat runtuhnya seluruh segmen tembok. Dua tak terhitung sekali Raja Serigala memimpin pasukan serigala mereka yang tak ada habisnya saat mereka menyerbu ke kamp. Serigala malam Raja binatang buas yang tak terhitung jumlah. Turtleback segudang Raja Serigala. Pemimpin suku Bei melihat pemandangan ini dan dia terkejut. Ini adalah dua jenis serigala, sebagai kelompok serigala liar, mereka tidak akan pernah bekerja sama. Situasi ini hanya berarti satu hal, ada seseorang yang mengendalikan mereka. Siapa pelakunya? Pemimpin suku Bei tidak perlu berpikir dua kali sebelum sebuah nama muncul di hatinya, Raja Serigala Chang Sanyin. Chang Sanyin, pemimpin suku Bei mengertakkan gigi dan api hampir keluar dari matanya. Tapi amarahnya tidak bisa menghentikan serangan kelompok serigala. Begitu juga jika mereka adalah serigala biasa, tetapi di bawah kendali Fang Yuan, kekuatan dan pengetahuan menjadi teman terbaik. Suku Bei mencoba melawan, dan membentuk banyak formasi pertahanan, tetapi kelompok serigala menyerang tanpa khawatir akan korban, itu adalah serangan habis-habisan. Suku Ge Gu Master di belakang kelompok serigala seperti penonton. Peringkat 4, boneka rumput Gu. Pemimpin suku Bei menyuntikkan esensi purbanya ke rumput di bawah kakinya. Rumput tumbuh seukuran seseorang, berubah menjadi boneka rumput, memegang pedang panjang daun hijau. Ini adalah prajurit elit pedang rumput. Sejumlah besar tentara elit pedang rumput menyerbu ke arah kelompok serigala. Prajurit elit pedang rumput berhasil menahan serangan kelompok serigala, mereka membentuk formasi di dekat tenda utama dan memblokir serigala seperti monolit hijau.
Tapi situasi ini hanya sementara, ketika esensi purba pemimpin suku Bei habis, tentara elit pedang rumput kehabisan tenaga dan monolit menjadi lebih kecil, tenggelam oleh serigala. Mundur, kita akan mundur ke suku Zheng. Selama kita masih hidup, suku Bei akan memiliki harapan untuk kembali suatu hari nanti. Pemimpin suku Bei melihat bahwa kekalahan itu ditetapkan dalam batu dan dengan tegas memutuskan untuk mundur. Hahaha. Fang Yuan mengendarai serigala bermata putih saat dia melihat anggota suku Bei yang melarikan diri, tertawa keras. Tuhan, kami menang. Ge Guang berkata dengan penuh semangat. Kami hanya memenangkan yang pertama dari 3 pertempuran. Tinggalkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang, kami akan mengejar mereka. Fang Yuan melambai, dan puluhan ribu serigala melolong dan mengubah arah menuju suku Zheng. Mereka mengejar kita. Tuan Bu suku Bei yang melarikan diri melihat pasukan yang begitu besar dan ketakutan sampai jiwa mereka bergetar. Tidak, tunggu, target Chang San Yin berikutnya adalah suku Zheng. Seseorang mengerti, dia tidak hanya menjatuhkan suku kita, dia juga ingin menjatuhkan suku Zheng. Seseorang berteriak dengan marah. Pemimpin suku, apa yang harus kita lakukan? Esensi purba saya hampir habis, segera, mereka akan menyusul. Seseorang berteriak dengan panik. Pemimpin suku Bei ragu-ragu sejenak, dia tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa, dia hanya bisa mengubah arah dan memasuki hutan di dekatnya. Fang Yuan memimpin tentara dan mengabaikan orang-orang ini, menyerang langsung ke suku Zheng. Dia tidak mengejar kita, dia pergi ke suku Zheng. Petinggi suku Bei bernapas kasar, berdiri di hutan, mereka menyaksikan penyerbuan lebih dari 10.000 serigala. Ekspresi pemimpin suku Bei serius, pembuluh darah di tinjunya akan meledak, kebencian di hatinya dan api kemarahan hampir membakarnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapkan tombak petir, pemimpin suku Zheng berteriak dengan marah saat dia pergi ke garis depan. Setelah menghancurkan suku Bei, Fang Yuan memimpin pasukannya tanpa berhenti menuju kamp suku Zheng. Pertempuran pahit meletus seketika. Fang Yuan memerintahkan 2 raja binatang buas untuk menyerang bersama, menembus 2 garis pertahanan suku Zheng dalam beberapa saat. Namun, di baris ketiga, mereka akhirnya dihentikan. Orang-orang yang menghentikan gelombang serigala adalah kartu truf suku Zheng yang terkenal, Korps Tombak Petir. Master Gu peringkat 2 ini berdiri berjajar di dinding, memancarkan aura elit yang kuat, menempa tembok yang terbuat dari daging dan darah. Mendengar teriakan pemimpin suku, Master Gu ini segera mendorong tangan kanan mereka ke depan dan menuangkan esensi purba mereka ke dalam jejak petir di telapak tangan kanan mereka. Ini adalah jejak tombak petir Gu. Selanjutnya, anggota suku Ge melihat petir keluar dari telapak tangan Gu Master ini sebelum terbentuk menjadi tombak berwarna biru keperakan. Tombak ini panjangnya 4 kaki dan benar-benar kental dari petir, petir berkedip dan memancarkan suara mendesis lembut. Tembak. Pemimpin suku Zheng berteriak, "Hus!" Dalam sekejap, 580 tombak petir terbang bersama dan menggambar busur padat di langit. Petir yang bersinar menerangi medan perang sejenak. Cahaya biru menyinari wajah semua orang. Perbedaannya adalah Ge Guang dan kelompoknya memiliki ekspresi pucat, sementara pemimpin suku Zheng memiliki senyum bangga. Tombak petir menghujani kelompok serigala yang menyerang. Meskipun serigala turtleback memiliki cangkang yang kuat, mereka masih ditusuk oleh tombak petir. Jangankan serigala angin dan serigala malam yang lemah dalam pertahanan. Tembakan tombak petir menunjukkan kekuatan yang luar biasa, langsung membersihkan area medan perang yang luas. Kelompok serigala yang padat juga menjadi lebih kurus. Lebih dari 500 serigala jatuh, mati. Pelanggaran kelompok serigala telah melambat. Hahaha, lihat, ini korps tombak petir suku kita. Dengan pasukan yang begitu kuat, siapa yang berani meremehkan suku kita? Ini adalah dinding darah dan daging terkuat dari suku kita, apa yang bisa terjadi pada kita bahkan jika ada lebih banyak serigala? Master Gu suku Zheng berteriak kegirangan melihat pemandangan ini, moral mereka meningkat dengan cepat. Sebaliknya, anggota suku Ge memiliki ekspresi serius. Chang San Yin, pemimpin suku Zheng menggunakan amplifikasi suara Gu untuk memperkuat suaranya, menekan semua suara kacau di medan perang. Kamu menyerang sukuku tanpa sajak atau alasan, majelis pahlawan belum dimulai tetapi kamu dengan sembrono memulai perang tanpa mempedulikan hukum dan ketertiban. Pembantaian brutal Anda akan dihukum oleh semua suku di dataran utara.
Anda belum membuat kesalahan besar, Anda masih memiliki kesempatan untuk menebus, mundur dengan cepat. Jika tidak, aku akan memberi tahu dunia tentang sifat jahatmu, kamu dan suku G di belakangmu akan disebut tikus oleh semua orang dataran utara. Pemimpin suku Zheng memarahi dan memperingatkan. Tuan tetua tertinggi, para tetua suku G memandang ke arah Fang Yuan dengan keraguan di wajah mereka. Kampanye perang gila Fang Yuan memang melanggar aturan. Meskipun ketiga suku bersekutu untuk berurusan dengan suku G, mereka belum bertindak. Hanya mengandalkan bukti yang dikumpulkan oleh suku G, mereka tidak bisa membuktikan apapun. Gu Masters Dataran Utara suka bertempur tetapi mereka tidak bertarung secara sembrono dan semuanya didasarkan pada alasan yang tepat. Semakin masuk akal dan agung alasannya, semakin baik itu. Selain itu, perjuangan untuk istana kekaisaran belum dimulai, sehingga suku-suku saling menahan satu sama lain. Kembali ketika suku G berada di lembah Hongyan, suku Men jelas memiliki kekuatan lebih dari suku G, tetapi mereka masih tidak bergerak langsung. Sebaliknya, mereka menggunakan skema untuk menciptakan gelombang serigala. Ini karena suku Men tidak memiliki alasan yang tepat untuk menelan suku Ges. Ini adalah aturan jalan yang benar, aturan permainan antara suku-suku dataran utara. Fang Yuan yang memimpin suku G untuk menyerang aliansi tiga suku jelas melanggar aturan ini. Mereka menyerang tanpa alasan yang tepat yang berarti tindakan mereka tidak benar. Perilaku invasif suku G yang berbau sifat iblis akan menyebabkan mereka terisolasi, suku lain mungkin waspada terhadap mereka atau bahkan menyerang mereka. Dengan demikian, petinggi suku G khawatir. Tetapi karena kekuatan dan prestise Chang San Yin, mereka tidak secara terbuka menentangnya. Saat ini, pelanggaran kelompok serigala terhalang dan anggota suku G mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran pertama. Fang Yuan duduk dengan acuh tak acuh di atas serigala mata putih binatang buas yang bermutasi, menatap para Gu Master di dinding. Korps tombak petir memang luar biasa. Tatapannya terus berkedip saat dia melihat kecerdikan di balik ini. Di seluruh korps tombak petir, ada lebih dari 500 Master Gu ofensif, tetapi karakter yang benar-benar penting adalah 100 atau lebih Master Gu pendukung yang bersembunyi di sudut dan dipertahankan dengan ketat. Master Gu ini menggunakan cacing Gu mereka untuk memperkuat kekuatan tombak petir atau memadatkan kekuatan tombak petir menjadi serangan yang lebih kuat. Fang Yuan kemudian memandang serigala malam segudang raja binatang buas serta raja serigala segudang punggung kura-kura. Kedua raja serigala ini dihalangi oleh pemimpin suku Zheng secara pribadi bersama dengan kekuatan gabungan korps tombak petir, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tubuh mereka penuh dengan luka. Raja Serigala Segudang Turtleback sedikit lebih baik, tetapi pertahanan Raja Serigala Malam Gu terbunuh, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan beberapa luka sangat dalam, orang bahkan bisa melihat tulangnya. Meskipun Fang Yuan menggunakan asap Serigala Gu untuk menyembuhkan sebagian besar luka ini, kekuatan Raja Binatang Buas Serigala Malam telah turun satu tingkat. Mundur, apakah mundur berarti yang lain tidak akan mengejar? Fang Yuan mencibir. Mundur adalah cara tercepat untuk mati. Hanya dengan maju tanpa henti, menyerang ke depan, mengalahkan aliansi tiga suku, memusnahkan yang selamat, pengaruh buruk dari melanggar aturan dataran utara dapat dikurangi seminimal mungkin. Saat ini, suku G seperti busur yang ditarik, tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Atasan suku G picik, jadi mereka tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Tapi Fang Yuan, dengan pengalaman 500 tahunnya, secara alami adalah seorang veteran berpengalaman dan dapat melihat situasinya dengan jelas. Semuanya, kita berada pada saat yang paling krusial sekarang. Anggota suku G, menyerang ke depan, berjuang sampai mati. Siapapun yang berani mundur selangkah pun akan dibunuh tanpa pertanyaan. Fang Yuan berteriak dingin sambil secara aktif memobilisasi semua kekuatan yang tersisa bersamanya. Melolong. Serigala Angin Segudang Raja Binatang memimpin kelompok Serigala Angin dan bergegas ke medan perang. Fang Yuan sengaja menyembunyikan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini di luar. Dia tidak membawanya ke kamp suku G dan tidak menggunakannya bahkan saat menyerang suku B. Raja Serigala ketiga yang tak terhitung jumlahnya. Suku G dan Gu Master suku Zheng berubah ekspresi saat melihat Raja Serigala Angin ini. Atasan suku G mengungkapkan kegembiraan, sementara Gu Master suku Zheng merasa seperti batu berat telah mendarat di hati mereka.
Mata Fang Yuan bersinar dengan niat membunuh yang kejam, dia melambaikan tangannya dan ketiga Raja Serigala bergegas maju bersama. Melihat tiga segudang Raja Serigala menyerang bersama, ekspresi pemimpin suku Zeng memucat dan menyerang dengan marah. Gerakan pembunuh, burung guntur. Permukaan laut purba di bukaannya turun dengan keras saat tiga cacing gu diaktifkan bersama, membentuk burung petir besar di udara. Burung raksasa itu terbang menuju Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dan menghalanginya. Korps tombak petir, tembak bersama. Pemimpin suku Zeng buru-buru berteriak. Ratusan tombak petir ditembakkan ke langit. Mendukung Gu Masters bertindak bersama, menyatukan tombak petir yang beterbangan. Dalam sekejap mata, tombak petir bergabung menjadi ular petir. Cakar elang Gu. Seorang tetua peringkat 3 tiba-tiba mengaktifkan Gu-nya di ular petir. Ular petir segera tumbuh dua cakar tajam dan seperti baja. Tanduk badak Gu. Tetua suku Zeng lainnya mengaktifkan Gu-nya, tanduk emas yang tajam tumbuh dari kepala ular petir. Sisik perak Gu. Tetua lain menambahkan baju besi berwarna perak cerah dan kokoh di tubuh ular petir. Tombak petir bersenjata lengkap ini membuat lingkaran di udara, tampak seperti naga ilahi yang turun ke dunia. Selanjutnya, ia menyerang dengan gagah berani menuju Raja Binatang Serigala Angin. Langkah ini lagi, mata Fang Yuan bergerak-gerak. Sebelumnya, Raja Binatang Serigala Malam telah terhalang oleh gerakan pembunuh ini dan menderita luka serius. Ini adalah langkah pembunuh, naga petir emas dan perak. Gu Master memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan Gu, setiap aspek adalah bidang studi yang mendalam. Ada langkah pembunuh dalam aspek menggunakan Gu. Beberapa ahli Gu Master akan dengan indah mengaktifkan banyak kemampuan cacing Gu secara berurutan dalam waktu yang sangat singkat dan menggabungkannya menjadi serangan yang lebih kuat. Ini adalah langkah yang mematikan. Gerakan pembunuh normal diaktifkan oleh satu Gu Master. Seperti gerakan pembunuh pemimpin suku Zeng, burung guntur, naga petir emas dan perak, bagaimanapun, adalah langkah pembunuh yang terbentuk dari kerjasama ratusan Gu Master. Itu memadatkan kekuatan ratusan Master Gu serta ahli peringkat 3 menjadi serangan yang sangat menakutkan. Karena terhalang oleh naga petir emas dan perak, Raja Binatang Serigala Angin tidak memiliki harapan untuk maju lebih jauh untuk sementara. Namun, Fang Yuan tidak berkecil hati. Dia masih memiliki segudang Raja Serigala. Serigala malam yang tak terhitung jumlahnya, Raja Binatang Buas memulai serangan gila di bawah kendalinya. Blokir, blokir. Tahan bahkan jika kamu mati. Anggota suku, orang tua, istri, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan kita ada di belakang kita sama sekali tidak bisa kalah. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini tidak lagi memiliki pertahanannya Gu, kami masih punya harapan. Master Gu suku Zeng meningkatkan moral mereka dan menyerang dengan keras. Serangan yang tak terhitung jumlahnya bersinar cemerlang seperti kembang api saat mereka mendarat di tubuh Raja Serigala Malam yang tak terhitung jumlahnya. Malam ini, pertahanan Raja Binatang Serigala Gu telah mati. Serangan itu dengan mudah menyebabkan dagingnya terkoyak, menyebabkannya melolong kesakitan. Rasa sakit yang hebat mengganggu Serigala Malam yang tak terhitung jumlahnya, matanya memerah, niat membunuhnya meledak dan serangannya menjadi lebih ganas. Brengsek, melihat Raja Binatang Serigala Malam membunuh korps tombak petir, menghancurkan kartu truf suku Zeng yang paling berharga, pemimpin suku Zeng hampir menyemburkan darah karena marah. Namun, dia tidak bisa menghentikannya, karena saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjepit kura-kura yang tak terhitung sekali Raja Serigala. Untuk melindungi rumah dan keluarga mereka, Gu Master suku Zeng meledak dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Binatang mati. Seorang tetua peringkat 3 berlari keluar tanpa memikirkan keselamatannya dan terbang menuju mata Raja Serigala Malam yang tak terhitung jumlahnya, dengan keras menusuk ke depan dengan tangannya. Raja Serigala Malam tidak punya waktu untuk menghindar dan matanya tertusuk. Di tengah rasa sakit yang tak tertandingi, ia membuka mulutnya dan menggigit tetua peringkat 3 ini. Tubuh tetua peringkat 3 terbagi menjadi dua, tapi dia memiliki senyum di wajahnya sebelum meninggal. Dia menggunakan jejak esensi purba terakhirnya untuk menimbulkan luka berat pada Raja Serigala Malam. Situasi seperti itu tidak jarang. Untuk memblokir Raja Serigala Malam, banyak Master Gu suku Zeng memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan melindungi rumah mereka. Prajurit yang benar-benar pemberani. Fang Yuan memuji sambil tertawa dingin. Dalam benaknya,
Fang Yuan merasakan keinginan kuat Raja Serigala Malam untuk mundur. Tapi dia tidak mengizinkan itu dan secara paksa membuatnya terus menyerang. Korps Tombak Petir menderita kerugian serius dalam pertarungan sengit dengan Raja Serigala Malam, bahkan tidak 10% selamat. Dengan tidak ada perlawanan yang layak, Gu Master suku Ge menyerang keluar dan menciptakan celah dengan cepat. Timbangan kemenangan miring ke arah Fang Yuan. Waktu berlalu, naga petir emas dan perak menghilang di udara dan Raja Serigala Angin menjadi bebas, di bawah kendali Fang Yuan, ia mulai membunuh tetua suku Zheng. Selanjutnya, kelompok serigala menyerang ke dalam kamp suku Zheng seperti air pasang, tanpa ampun membunuh orang tua, yang lemah, wanita dan anak-anak. Jeritan menyedihkan, teriakan putus asa, dan jeritan bergema di seluruh medan perang. Mati, pergi dan mati, semakin banyak kematian yang ada, semakin banyak jiwa yang bisa saya peroleh. Fang Yuan memandang tanpa ekspresi ke neraka yang hidup ini, saat dia diam-diam menggunakan gu penyimpanannya. Bersambung.